Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas leluhur kami, orang tua kami, kakek nenek, dan leluhur kami yang sudah meninggal jauh-jauh hari. Karena mereka lah kami bisa hidup, bisa ada sampai sekarang dan seperti sekarang ini. Kami bersyukur karena mereka kami bisa menghirup udara dan menikmati keindahan alam ini. Berkatilah dan terimalah mereka dalam pangkuan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan Santa Ana dan Santo Yohakim, orang tua dari Bunda Maria. Apa pentingnya gereja merayakan orang kudus ini, orang tua dari Bunda Maria dan Bunda Maria, dan juga kakek nenek dari Yesus sendiri? Saya kira bukan tanpa alasan gereja merayakan ini, karena kita tahu hidup kita itu adalah menyejarah. Ya. Dari dulu hingga sekarang ada suatu rentetan kontinuitas. Ada suatu dinamika yang bergerak dari dahulu hingga sekarang. Dan kita juga adalah produk dari masa lalu kita. Apa yang mungkin dilakukan oleh leluhur kita mengalir dalam kepribadian, dalam raga, dalam fisik, dalam psikis, dalam hidup mental kita juga. DNA kita memang mungkin berbeda dari DNA orang tua kita. Tetapi tetap ada kaitan dan pengaruh yang luar biasa. Dan boleh dikatakan apa yang mereka lakukan juga berpengaruh pada kita sekarang ini. Kita mengenal hukum sebab akibat yang kita kenal dengan hukum karma misalnya. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita atau nenek moyang kita, itu juga berpengaruh kepada kita sampai sekarang. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nah, tergantung kita apakah kita mau menerimanya yang baik dan melepaskan atau mengecilkan atau mengurangi atau bahkan dalam tanda petik membebaskan kita dari belenggu-belenggu itu, dari masa lalu kita yang tidak baik. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam contoh pribadi Maria yang begitu kita kagumi sebagai Maria yang dinanti-nantikan oleh orang tua mereka, karena mereka di usia tua mereka baru mendapatkan Maria. Dan itu menjadi suatu indikasi, suatu tanda juga seperti misalnya orang tua dari Yohanes Pembaptis, Zakaria dan Elizabeth. Jadi mereka menantikan kelahiran sang anak sebagai suatu anugerah, ya, sebagai suatu harapan bagi orang tua mereka. Ketika tidak mendapat anak, itu merupakan suatu aib bagi keluarga. Dan ternyata Tuhan juga bertindak mengabulkan doa mereka, dan karena ketulusan hati mereka dan karena rencana Allah dalam hidup mereka. Nah, inilah menurut saya yang paling harus kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah bagaimana rencana Allah dalam diri kita. Apa yang Tuhan rencanakan bagi kita? Apa yang Tuhan rencanakan bagi keluarga kita? Apa yang Tuhan rencanakan bagi leluhur dan nenek moyang kita? Dan itulah yang mungkin harus kita perhatikan. Apa yang menjadi harapan orang tua kita atau nenek moyang kita atau leluhur kita yang Tuhan masih alirkan kepada mereka dan mungkin harus dipenuhi oleh kita sekarang ini. Ya, maka yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita dalam sejarah kehidupan kita, keluarga kita mengikuti rencana dan kehendak Allah. Ikut serta dalam karya keselamatan Allah, sekecil apapun. Nah, kalau kita melihat genealogi dari Yesus Kristus juga demikian. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang tidak baik. Di mana mereka memberikan peranan dalam hidup mereka. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, seperti Daud, seperti Salomo. Tapi kemudian keturunan-keturunan mereka juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kemudian sampai kepada Maria, ya,
kepada orang tua Maria. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari yang perlu kita renungkan adalah sejauh mana Anda dan saya, sejauh mana kita semua, sejauh mana anggota keluarga kita, sejauh mana anggota semua leluhur kita bertindak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, sekecil apapun. Tuh pasti kita punya rencana Allah yang ada dalam diri kita semua. Semoga kita menemukan rencana Allah dalam diri kita dan berjuang sungguh-sungguh supaya keselamatan Allah terjadi pada kita, apapun juga, sebesar apapun. Dan itulah yang menyebabkan dalam bacaan Putra Sirah hari ini nama-nama, gelar-gelar, keluhuran, kemuliaan dan cerita tentang mereka menjadi cerita yang mengagumkan sampai dikenang oleh orang-orang berapa ratus tahun kemudian. Itulah yang kemudian menjadi tanggung jawab kita. Semoga nama kita menjadi nama yang harum, bukan nama yang menjelekkan atau nama yang bermasalah atau nama-nama yang beraib, tetapi kita semua adalah memiliki nama yang indah, luhur, mulia dan dikenang oleh banyak orang. Semoga Anda dan saya, kita semua melakukan tugas-tugas kita sehari-hari dengan menjalankan apa yang baik di mata Tuhan. Jangan lupa, sebesar apa kita menanam, sebesar itulah Tuhan berikan karunia yang baik bagi kita semua. Jangan sia-siakan hari ini. Jangan sia-siakan rahmat yang Tuhan berikan sekarang, karena itu berpengaruh kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.